Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Kabar TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersama dengan dua tokoh Balikpapan. Di sini ada Pak Surya Senatra, beliau adalah penasehat di Kabar TV, dan ada Pak Rusdi Mansah, pemerhati kota Balikpapan. Baik, kita akan berbicara sedikit mengenai situasi wabah corona di tengah bulan Ramadan ini dan dampaknya kepada masyarakat Balikpapan. Kepada Pak Yusuf, saat ini kan kemarin sudah disepakati antara pemerintah Kota Balikpapan dan DPR untuk anggaran penanganan ini sebesar 190 miliar. Namun masyarakat Balikpapan ini yang sedang berjalan ini mungkin karena belum maksimal, masih diperlukan warga. Selaku Bapak selaku penasehat di media, khususnya di Kabar TV, gimana Pak? Bisa diceritakan sedikit untuk keluar masyarakat? Ya, terima kasih Pak Gunawan. Apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan, yaitu aspirasi masyarakat. Perlu kita dengar dan kita sama-sama apresiasi dari pemerintah kota dan DPR Kota Balikpapan telah melaksanakan rapat dengan menghasilkan yang terdampak itu dari medis dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan Pak Gunawan sekitar 136 miliar. Nah, ini yang menjadi acuan kita bersama sebagai penasehat media TV, Kabar TV. Saya apresiasi sangat tinggi untuk saya sampaikan lewat media ini bahwa penyaluran ini sebenarnya harus betul-betul dikontrol, karena ini adalah merupakan dana masyarakat yang dari rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat, yang mana terus terang aja masyarakat sekarang ini sangat membutuhkan. Jadi yang kami beri masukan mungkin ya sebagai warga yang terdampak ini, usahakannya harus betul-betul mendapatkan hak-haknya seperti perintah undang-undang 34 fakir miskin dan anak telantar itu harus dipelihara negara. Dan senilai kehadiran kemarin sudah disetujui di 130 miliar, baik itu untuk masyarakat yang terdampak dan lain-lain, kebutuhan lain-lain. Yang penting ditangani yang terdampak dulu masyarakatnya, dan Pak RT dalam sini ini terus merintahkan lagi sampai lurah dan camat untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas sosial yang betul-betul mengerti bagaimana cara beliau menangani terhadap dampak masyarakat di lingkungan masing-masing. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan di Balikpapan ini merasa tidak bersampaikan apa yang menjadi keputusan bersama kepada kita. Demikian Pak. Ya. Baik, ke Pak Rusdi Mansah selaku pemerhati kota yang mungkin memahami betul situasi di masyarakat. Dampak sosialnya mungkin bisa sedikit ceritakan bagaimana saat ini sudah berjalan, mungkin seperti apa belum kena atau seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah sehingga betul-betul merata. Terima kasih Saudara Gunawan. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya masalah PSBB. Jadi pembatasan sosial berskala besar, karena saya nilai Kota Balikpapan sebagai gerbang daripada Medan Timur sudah terlambat untuk penanganan masalah COVID ini.
Karena yang ada sekarang ini penanganannya hanya penutupan sebagian jalan utama di Kota Balikpapan, ini tidak efektif. Ini berdampak pada COVID ini sendiri akan terus berkembang. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Sementara PSBB ini harus mengusulkan ke pusat, dan itu hanya disetujui oleh pusat. Tidak mungkin kita langsung mengajukan PSBB ini dari wali kota ke gubernur dan disetujui oleh pusat, tidak mungkin. Karena yang menyetujui ini adalah pusat. Dalam hal ini adalah presiden. Kalau kita berbicara masalah PSBB, itu sebenarnya tidak ada dalam undang-undang karantina, tidak ada. Undang-undang karantina itu berbicara masalah karantina wilayah, karantina rumah sakit, karantina perbatasan, dan karantina rumah. Nah, ini sebenarnya yang harus kita pahami sebelumnya. PSBB ini pun juga bisa dilakukan oleh salah satu badan, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Tapi tidak semudah yang kita niatkan untuk bisa langsung diberikan PSBB, tidak secepat itu. Kita harus menunggu dari pusat itu ada tim bahwa salah satu wilayah itu betul-betul bisa dilakukan PSBB. Nah, di dalam satu wilayah itu kita harus juga berbicara masalah zona ekonomi, karena Kaltim ini Balikpapan sebagai salah satu gerbang Kalimantan Timur, dia terintegritas dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya PPU, kemudian yang berdekatan langsung adalah Samarinda. Nah, ini dampak-dampak ini yang harus kita pikirkan dulu. Tapi wali kota Balikpapan hanya mengusulkan ke gubernur untuk PSBB. Nah, apakah PSBB ini berhasil tanpa menggandeng PPU dan Samarinda? Ini dampak ekonomi yang dulu kita berbicara. Tidak semudah itu. Karena undang-undang PSBB ini hanya berdasarkan, bukan undang-undang, dia hanya berdasarkan peraturan pemerintah dan Permenkes. Ini kelemahannya di situ. Nah, bukan undang-undang gitu, cuma Permenkes saja diperkuat oleh peraturan pemerintah. Kemudian kita berbicara kepada bantuan sosial di Kota Balikpapan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah cukup baik. Tetapi kita sebagai warga Balikpapan yang betul-betul berdampak terhadap COVID ini, saya pernah mendengar satu RT itu hanya dapat 1 sampai 2 orang saja. Nah, ini artinya kan bahwa bantuan yang dilakukan oleh Pemkot itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Iya, tidak merata. Karena kita ini kan tahu di Balikpapan ini terdiri dari 1.350 lebih RT, ya kan? Nah, kemudian kalau itu dipecah lagi per kelurahan dari 32 ya kelurahan. Nah, ini juga bantuan ini tidak ada dampaknya sama sekali. Nah, maksud saya ke depannya pemerintah kota tidak memandang dulu apakah dia miskin atau kaya. Nah, ini karena yang terdampak lah, yang penting semua harus merata. Karena pada pembagian pertama kemarin 10.000, 6.000 itu sudah diperuntukkan oleh untuk Kaltimnya, 4.000 dibagi dengan 13.350 RT. Jadi satu RT itu hanya kebagian 1 atau 2 orang saja. Ini dampaknya tidak ada. Karena maksud saya kedepannya ini yang 70.000 nanti kalau ada bantuan lagi
itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, baik yang miskin, sedang ataupun yang mampu. Saya rasa demikian. Baik. Apa yang disampaikan Pak Sumarsa itu sangat betul sekali. Memang kita di masyarakat sekarang ini saat ini terdampak sangat luas, terutama di ekonomi ya. Dari beberapa kalangan ini memang sangat membutuhkan. Jadi orang yang mampu jangan menganggap bahwa dia mampu terus. Apalagi orang yang betul-betul dari segi ekonomi di bawah. Jadi pemerintah kota dan jajarannya lebih peka lagi, terutama ujung tombak Pak RT, Pak Lurah dan Pak Camat itu sebenarnya bisa dapat data-data yang terdampak itu dengan hasil 136 M yang telah disepakati, meskipun itu termasuk di KBD kesehatan yaitu alat kesehatan dan lain-lain, itu yang terdampak saat ini harus kita tangani, dan mudah-mudahan dalam penanganan ini dapat selesai. Kita dalam situasi Ramadan menghadapi lagi bulan 1 Syawal, kita masyarakat semakin membutuhkan kebutuhannya. Makanya kita betul-betul jangan sampai menyalahkan, tapi kita mencari jalan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, sehingga Balikpapan betul-betul yang dijuluki kota beriman, bersih, aman dan nyaman, bersih dari manajemen dan lain-lain. Terima kasih. Subscribe channel ini. Untuk update berita selanjutnya, bisa klik tombol lonceng di bawah ini. Terima kasih.